Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para sesepuh, tokoh masyarakat Al-Mukarramun, kepada Bapak Camat beserta stafnya yang saya muliakan, kepada Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ketua MUI Desa Sumur Adem yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Raudhatul Jannah Desa Sumur Adem yang saya banggakan. Untuk edisi di hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022, dengan membawa program Ibu Bupati di subuh keliling ini, harapan kami semoga Indramayu lebih bermartabat lagi. Umat Islam dalam satu hari satu malam dalam rangka mendirikan sholat 5 waktu, salah satunya adalah mendirikan sholat subuh. Ini artinya umat Islam harus dibangun kebersamaan dan kesetaraan antara fakir, miskin, dan orang kaya, bahkan pejabat sekalipun. Dalam satu minggu umat Islam bertemu di suatu tempat yang bernama masjid dengan mendirikan sholat Jumat yang kita kenal adalah rapat perdesa. Dan dalam satu tahun bertemu dalam momen di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Islam juga dalam rangka mengeluarkan zakat, itu artinya sebagai exercise kita untuk menghilangkan rasa kikir dan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Umat Islam juga yang beriman disuruh mendirikan puasa di bulan suci Ramadan. Itu artinya kita harus merasakan betapa pedihnya, betapa sedihnya yang setiap harinya bagi umat Islam yang terkadang bisa makan, yang terkadang 2 hari dan 3 hari tidak ketemu makanan. Dan yang kelima adalah umat Islam untuk mendirikan haji, pergi ke tanah suci Al-Makkatul Mukarramah. Bagi kita yang mampu, itu maknanya umat Islam berkumpul di suatu tempat di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah untuk melakukan konferensi tingkat internasional. Setelah Lebaran Idul Fitri, umat Islam masih ada tradisi yang sangat kental. Menurut persepsi umum bahwasanya yang namanya halal itu artinya boleh.
Lawannya boleh adalah tidak boleh. Meminjam bahasa agama yang namanya tidak boleh itu adalah haram. Halal bihalal ini artinya menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Setelah kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan penuh dan tidak diperbolehkan makan dan minum di siang hari, maka selepas lebaran kita umat Islam yang beriman diperbolehkan untuk makan dan minum di siang hari. Asal kata halal ini ditarik dari kata kerja verb. Asal kata halla yahillu halalan, maknanya boleh. Tetapi kalau masdarnya halla yahillu hillan, itu maknanya penyelesaian. Jamaknya adalah al-hulul. Tetapi kalau kata inhilal itu artinya dekadensi. Seperti kalimat inhilal akhlaqi, artinya dekadensi moral. Jamaknya adalah makhlul, artinya larut. Itulah beberapa versi dalam bahasa Arab asal kata halal. Hubungannya dengan akhlak itu bagaimana? Asal kata kholaqa yakhluqu, jamaknya menjadi al-akhlaq. Allah Subhanahu wa taala disebut sang khaliq, sang pencipta. Perilaku kita disebut khuluq. Jikalau ada seseorang yang melakukan dengan kejujurannya, kebenarannya sesuai proposal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang berakhlak. Yang berikutnya, kata haram itu berasal dari mana? Kalau haram artinya tidak boleh, ketika Bapak Ibu pergi ke tanah suci Al-Makkatul Mukarramah, ketika melakukan tawaf, dan tawaf itu dalam rangka mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu berada di Masjidil Haram. Ternyata kata haram itu berasal dari kata hurmah, artinya hormat. Masjidil Haram itu artinya masjid yang terhormat atau masjid yang mulia. Proposal awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa khalaqalakum, dan Allah mencipta semuanya ini adalah untuk kamu. Ma fis samawati, apa yang berada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang berada di bumi. Udara, air, kayu, batu, sato, hewan, dan semuanya adalah untuk kamu, wahai manusia. Sehingga muncul qaidul fiqhiyah yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibaha atau al-halalu. Hukum asalnya itu semuanya adalah boleh, illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Seperti bagi perokok aktif, apakah hukumnya merokok? Itu tidak ada dalil yang otentik, tidak ada dalil yang spesifik. Mana dalil haramnya? Hukum merokok itu adalah makruh.
Artinya kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Bahkan ada juga yang menghukumi perokok aktif itu adalah haram. Ketika mengharamkan perokok itu hukumnya haram, mana bukti otentiknya, bukti dalil yang spesifiknya? Ternyata tidak ada. Cuma dengan adanya dalil umum, yaitu mengganggu kesehatan bagi kesehatan tubuh manusia. Itu mah dalil umum. Tetapi dalil yang spesifiknya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu makan daging bangkai. Bangkai itu alias batang. Waddamu, dan darah. Walahmul khinziri, dan makan daging babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja binatang atau hewan yang disembelihnya tidak memakai atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak membaca basmalah, maka hewan tersebut dihukuminya adalah haram. Jadi makna halal bihalal itu adalah kita lakukan reposisi kita kembali, menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Artinya kita kerjakan, kita tempatkan pada profesinya kita masing-masing. Jikalau Anda sebagai petani, jadilah seorang petani yang baik. Jikalau Anda sebagai pedagang, jadilah sebagai pedagang yang baik. Jikalau engkau sebagai stakeholder, jadilah stakeholder yang baik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jangan menduduki kedudukan orang lain. Artinya jangan overlapping of interest. Jangan menindih pekerjaan orang lain. Bisanya terjadi konflik sosial di mana-mana, propaganda di mana-mana, perang saudara dan yang lainnya, karena ada sebagian manusia yang menempatkan tidak pada tempatnya. Begitu saja urian dari subuh keliling ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.